bisa berjumpa lagi ya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali sama teman-teman sekalian. Eh, ya, salam buat teman-teman semua dan keluarga ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eh, ya, mungkin di sini sesuai dengan tema ya. Jadi membahas tentang apa namanya? eh apa sih keuntungannya menikah gitu ya. eh Jadi kita coba di sini lihatnya secara objektif ya. Karena kalau bilang apa namanya, banyak orang yang terlalu apa namanya, membesar-besarkan gitu ya. Ada yang membesar-besarkan masalahnya, ada juga yang membesar-besarkan eh, eh, keindahannya gitu. Apakah tidak indah? Oh, indah banget gitu ya. Cuma eh, kalau ketika itu terlalu dibuat-buat gitu ya, akhirnya kayak flexing gitu ya, itu juga jadi malah jadi drama gitu, bukan bukan realita gitu yang ditampilkannya gitu ya. Dan ketika kita terlalu membesar-besarkan masalahnya juga, itu juga malah jadi mengeluh yang nggak ada artinya gitu. Karena kalau misalkan mau dilihat, kita lihat secara objektif gitu ya, nikah itu ya nggak jauh beda kita memilih kerjaan gitu. Masing-masing ada resikonya gitu. Ada baik buruknya ada gitu. Tapi kalau misalkan kita mau lihat dari sudut pandang yang lebih baik, ya insya Allah kebaikannya itu banyak banget gitu ya. Eh, dan mungkin dan tetap masalahnya pun ada gitu. Bukan, kalau misalkan dibilang nikah itu semuanya jadi indah gitu ya. Kalau misalkan orang yang pacaran terus apa namanya, ketika nikah tuh kebayang, wah ini nanti begini nanti begitu, liburan ke sini liburan ke sana gitu kan, terus nanti candlelight dinner segala macem gitu. Kalau misalkan kita lihat itunya aja, ya tentu memang eh, indah banget gitu nikah tuh. Tapi kalau misalkan kita tidak diiringi dengan ilmu yang benar gitu ya, tidak diiringi dengan apa namanya, eh, kitanya terlalu naif gitu, ya nanti kita juga akan kaget, akan shock kultur gitu ya, karena itu tuh pasti akan terjadi gitu di setiap pasangan gitu ya, mau yang udah nikah, mau yang nikah lewat ta'aruf, mau yang lewat pacaran, semuanya akan kena gitu. Shock kultur itu pasti bakal dapat gitu. Yang belum lama terjadi ini, saya siapa ya, kalau nggak salah saya juga pernah dengar gitu ya, ada yang shock culture gitu, eh, pacaran dulu dan setelahnya tuh ya tetap aja gitu, ada aja yang hal-hal yang dia belum ketahui. Oh, ini cerita dari teman saya, belum lama ya, minggu kemarin tuh cerita gini, dia tuh psikolog. Jadi eh, dalam, kalau nggak salah berapa berapa bulan ya Bun, kemarin Bun katanya. Jadi sempat sempat nanganin kasus yang perceraian tuh. Dalam 1 tahun tuh kalau nggak salah ada dua apa tiga gitu. Oh, empat perceraian dalam 1 tahun tuh yang dia tanganin. Dan rata-rata ya itu ada shock kulturnya gitu ya. Padahal pacarannya udah lama gitu, tapi tetap aja ada aja yang jadi shock kulturnya tuh pasti ada gitu. Nah, pacarannya lama, nikahnya cuma sebulan katanya gitu. Nah, apakah yang ta'aruf jadi shock kulturnya lebih banyak? Enggak juga. Nah, itu kan kembali ke sudut pandang kita masing-masing ya. Nah, nanti mungkin di sini akan
Saya coba kasih ini ya, kita lebih banyak forum diskusinya aja ya, supaya lebih enak gitu, barangkali nanti ada yang mau didiskusikan sama teman-teman, mangga. Nah ini, saya mungkin ngasih prolognya aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pernikahan itu misalkan, eee, apa aja sih yang bikin pernikahan itu jadi banyak kebaikannya, banyak sekali gitu ya. Mau ayat Quran, mau dari hadis itu semuanya pasti, ngasih pandangan bahwa pernikahan itu, eee, banyak kebaikannya. Tapi apakah, keburukannya tidak ada? Ya sama, Al-Quran dan hadis itu objektif banget gitu. Eee, ada kisah pernikahan yang baik, ada kisah pernikahan yang buruk gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di surat, apa namanya, At-Tahrim itu, di ayat-ayat terakhirnya itu disebutin ada 4 sosok gitu ya. Ada 4 sosok dan, 4 kisah yang berbeda gitu. Dari mulai yang menikah tapi, eee, istrinya bermaksiat gitu ya, Nabi Nuh sama Nabi Lut. Itu kan suaminya soleh banget gitu ya, tapi istrinya membangkang gitu. Terus ada yang istrinya soleh banget, tapi suaminya, durhaka banget, ada gitu ya, itu Asiyah gitu. Diceritakan bahwa Asiyah tuh, eee, kesolehannya itu udah bahkan Rasul itu sebut, salah satu wanita yang sempurna gitu ya. Itu tuh Asiyah gitu. Meskipun pernikahannya nggak seromantis, nggak seindah yang dibayangkan gitu ya, kayak film-film sekarang kan banyak yang nikah sama apa, istilahnya mah orang kaya gitu, orang konglomerat misalkan. Terus rumah tangganya jadi harmonis misalkan gitu. Ah, enggak juga gitu. Asiyah itu nggak kurang apa coba suaminya tuh, eee, rumahnya istana gitu kan, kekayaannya meliputi seluruh Mesir gitu, makamnya aja lebih, bahkan sampai sekarang tuh jadi keajaiban dunia, tapi ternyata tujuan pernikahan itu bukan itu gitu. Nikah itu, harta itu bukan tujuan utama dari sebuah pernikahan gitu. Bahkan sengsara gitu ya ketika suaminya, durhaka gitu kan, jauh dari agama, terus harta berlimpah gitu. Itu tuh nggak jadi kebahagiaan dalam suatu pernikahan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat kisah-kisah yang lain gitu ya, justru sebaliknya gitu. Bahkan, eee, kayak misalkan siapa, orang-orang yang pernikahannya, yang Allah sebut itu salah satunya Imron gitu ya. Eee, Imron itu kalau bisa dibilang jabatannya memang tinggi gitu ya. Ada yang bilang, apa namanya, beliau tuh hakim gitu. Ada yang bilang, profesinya tukang kayu kalau nggak salah ya, dan ada bilang profesi-profesi yang lain dan hidupnya sederhana gitu. Bahkan, hidupnya itu untuk melayani, Baitul Maqdis. Artinya kan kalau misalkan kita lihat kondisi keluarganya gitu ya, ya kondisi keluarga biasa-biasa aja gitu. Nah tapi sama Allah tuh dikisahkan gitu ya, karena saking luar biasanya gitu hikmah yang dimiliki sama Imron tuh, akhirnya diabadikan dalam Quran gitu. Bahkan anaknya pun gitu ya, Maryam itu kan salah satu wanita yang sempurna juga gitu, disebutkan gitu kan. Nah justru yang kehidupannya, banyak cobaan gitu ya, yang kehidupannya, berat gitu, justru
sama Allah tuh dipuji gitu. Dipuji dengan eh ahsanal qosas gitu ya. Jadi kisah-kisah terbaik gitu. Nah, karena kisah terbaik itu ya memang bukan bukan dari kemudahan gitu. Tapi kisah-kisah terbaik tuh ya memang dari perjuangan gitu ya. Kerja keras perjuangan gitu. Apa spesialnya kebahagiaan kalau misalkan kita ambil dengan mudah gitu. Itu kan nggak ada spesialnya. Justru yang bikin sesuatu spesial itu kan ketika kita berjuang terus kita dapat gitu ya. Nah, pernikahan pun ya kurang lebih sama gitu. Jadi mungkin di dalam pernikahan ketika ada ujian ya itu memang Allah lagi uji gitu. Supaya kita naik level. Kan kebayang ya kalau misalkan kita dari kelas 1 SD gitu ya, nggak ada ujian tiba-tiba kelas 6 gitu. Apa spesialnya gitu. Justru kan yang bikin spesial itu ketika kita ujian, kita lulus, kita naik kelas gitu kan. Itulah sama gitu ya. Allah juga sama ketika kita diuji dalam keluarga gitu. Ya berarti Allah itu pengen naikin level kita dalam hal apapun gitu ya, mau dari apa namanya? Dari harta, mau dari komunikasi, mau dari hubungan segala macam gitu ya. Bahkan dari keluarga besar gitu. Yaitu tuh Allah kasih ujian di situ ya supaya kita belajar gitu. Oh, ternyata ketika saya diuji dengan ini, saya harus melakukan hal ini gitu supaya saya lulus dari ujian ini gitu kan. Nah, jadi ketika kita diuji dalam suatu rumah tangga ya bukan berarti Allah nggak sayang sama kita gitu. Eh, tapi itu tuh Allah itu sayang karena supaya kita belajar gitu. Karena kadang gitu ya, ada hal yang mungkin kita nggak pelajari dan mungkin cara terbaik untuk kita belajarnya itu ya lewat eh, lewat eksperimen atau lewat apa namanya istilahnya lewat praktek gitu ya, praktek secara langsung gitu. Nah itu tuh banyak yang seperti itu, misalkan eh, ada yang diuji apa namanya eh, kenapa saya dizolimi gitu, ya memang bukan karena dia yang salah gitu, tapi memang ada ujian yang Allah kasih gitu ya. Eh, dan memang harus seperti itu caranya gitu karena tidak ada cara yang lain yang mungkin apa namanya cara terbaik yang Allah kasih untuk ngajarin kita gitu kan sama ya kayak di sekolah pun sama gitu nggak semua pelajaran itu bisa kita pelajari dengan baik melewati cara teori gitu tapi ada cara terbaik yang eh, cara belajar terbaik yang harus memang lewat praktek gitu. Nah, itulah sama gitu ya, pernikahan pun sama gitu. Nah, terus kalau misalkan tadi dibilangin ujiannya banyak gitu ya, terus ya ngapain nikah gitu kalau diuji terus gitu kan? Ya nggak juga gitu. Justru di balik ujian itu ya sebenarnya banyak juga apa namanya kebaikan-kebaikannya. Nah, makanya salah satu yang bikin pernikahan itu jadi baik itu ya yaitu kembali ke visi misi pernikahan gitu. Mungkin di sini ada yang udah belajar ya, yang apa materi-materi yang kemarin itu tentang visi misi pernikahan, yaitu yang membuat pernikahan itu jadi ada maknanya gitu ya. Ya karena kita punya visi gitu dan punya misi. Sama kayak kita kerja di perusahaan gitu ya. Kalau misalkan perusahaan itu nggak punya visi misi ya udah mengalir apa adanya aja kan gitu. Tapi kalau kalau ada visi misinya, ya ketika kita bergerak gitu ya sama perusahaan tersebut, ya kita tuh ngerasa, oh tahun kemarin saya ada di sini, oh tahun sekarang saya ada di mana, oh tahun berikutnya perusahaan ini akan bergerak ke arah mana gitu kan. Ya sama ketika kita berkeluarga pun gitu. Tahun ini saya fokus mau apa misalkan, misalkan baru nikah nih, saya mau fokus belajar dulu gitu ya. Eh, mau belajar sama ustadz siapa, mau belajar di mana gitu kan.
Nah, nanti insya Allah tahun depan saya mau pengen punya anak misalkan gitu. Nah, nanti tahun berikutnya mau punya anak lagi atau misalkan mau pending dulu, nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting kita, di-planning gitu. Terus di-planning gitu ya sampai nanti anak mau sekolah di mana, mau, cara belajarnya seperti apa gitu kan. Arah belajarnya nanti mau kemana, pengembangan minat dan bakatnya kemana gitu kan. Dan kitanya pun sama gitu, nggak cuma pendidikan anak, pendidikan orang tuanya pun tetap harus dipikirin gitu. Kita tetap harus belajar gitu kan, kalau misalkan nanti anak, apa namanya, misalkan kalau orang tua muslim tuh pengen anaknya punya hafalan Quran, sekian juz misalkan, ya orang tuanya pun sama gitu harus menghafal Quran gitu kan. Jangan sampai ya mungkin memang dari segi, apa namanya, segi kemampuan mungkin bisa bisa jadi kita udah kalah gitu. Karena kita udah banyak pikiran segala macam, waktu yang tersita segala macam kan. Tapi bukan berarti kita nggak berusaha gitu. Jadi kita tunjukin, "Ya Allah ini saya, udah berusaha nih, eee, usaha saya udah maksimal nih insya Allah," gitu ya, untuk menghafal Quran. Tolonglah gitu bantu saya dalam mendidik anak supaya hafalannya lebih banyak dari saya gitu dan, masa depannya lebih baik dari saya. Itu kan suatu visi dalam sebuah keluarga gitu. Nah, dari situ tuh kita itu jadi nggak akan kehilangan arah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat keluarga-keluarga zaman sekarang itu, eee, aku cinta kamu gitu ya, terus nikah, terus punya anak, suaminya kerja, istrinya kerja misalkan, atau misalkan istrinya di rumah, punya duit foya-foya, udah aja seterusnya seperti itu. Terus nanti anaknya sekolah, sekolahnya di sini, sekolahnya di sana, kuliahnya di sini, kerjanya ini, dapat gaji sekian. Kalau cuma targetnya sampai situ ya udah, circle-nya ya segitu-gitu aja gitu. Terus apa yang ngebedain, eee, visi dari keluarga muslim, ya keluarga muslim itu jangan sampai visinya tuh cuma, ya udah nanti anak, pinter, terus kerja di mana, dapat gaji sekian. Kalau itu ya mohon maaf aja gitu ya, masih terlalu pendek gitu visi visi keluarga muslim tuh. Kalau misalkan kita belajar yang kemarin-kemarin itu ya visi keluarga muslim tuh di buminya dia jadi pemimpin orang-orang yang soleh gitu ya, dan di akhiratnya kita ketemu dan bersama lagi di surga gitu kan. Jadi visi kita tuh ya memang harus sampai sana gitu. Nah, gimana caranya? Ya mungkin nanti pendidikan anaknya seperti apa gitu kan, pendidikan orang tuanya seperti apa, nanti, orang tuanya mau belajar di mana, mau belajar sama siapa, eee, anak-anaknya mau belajar di mana, mau sama siapa gitu kan. Nah, setelah sudah besarnya nanti dia akan jadi apa gitu dan, landasannya apa. Nah, inilah yang jadi, apa namanya, yang jadi landasan seorang seorang muslim gitu ya dan keluarga muslim tuh ya karena kita tuh punya landasan gitu. Ketika kita berkarya, eee, orang tuanya dulu lah, kita bicara orang tuanya dulu gitu ya. Suaminya misalkan, profesinya apa, kalau misalkan saya gitu ya, misalkan di arsitek gitu. Ya saya harus berkarya dan karya itu tuh bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Saya bikin sekolah misalkan, harapan saya sekolah ini nanti akan mencetak orang-orang besar gitu ya, orang-orang hebat gitu, dan semoga nanti pahala jariahnya mengalir ke saya gitu. Nah nanti istrinya sama, misalkan istrinya apa, profesinya, kalau misalkan dia, eee, seorang dokter misalkan ya, saya harus menyelamatkan banyak orang gitu. Dengan ilmu saya harus menyelamatkan banyak orang karena ini bentuk tanggung jawab saya terhadap ilmu yang udah Allah berikan gitu. Dan harapan saya ketika orang-orang ini sehat dan mereka punya pahala, saya kebagian pahalanya gitu. Eee, nah misalkan
kalaupun seorang istri itu ada di rumah gitu ya, eee, dia nggak kerja di luar gitu, ya berarti karyanya ada di rumah gitu. Karyanya siapa? Ya anak-anaknya gitu. Harapan saya suatu saat anak-anak saya ini nanti bisa anggaplah misalkan kasih contoh, belajar Al-Fatihah. Harapan saya ketika anak saya membaca Al-Fatihah di setiap sholatnya atau di setiap, kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, harapannya saya mendapatkan pahala jariahnya gitu. Supaya nanti, ada pertanggungjawaban saya sama Allah gitu ketika di di akhirat nanti gitu. Itu kan visi visi seorang ibu, visi seorang ayah gitu ya, seorang suami gitu. Nah nanti, itu nanti akan diteruskan sama anak-anaknya. Nah, ditanamkan jugalah di anak-anaknya gitu. Nah, nanti suatu saat kamu besar harus seperti ini gitu. Eee, dari setiap profesi yang kalian ambil gitu ya, anak-anaknya misalkan, dari setiap profesi yang kalian ambil, cobalah, tujuan utamanya itu jangan semata-mata hanya untuk dapat uang gitu, untuk kehidupan kalian di dunia, tapi harapkan juga, kalian bisa dapat pahala jariahnya gitu untuk bekal di akhirat. Nah itu kan visi keluarga muslim tuh seperti itu gitu. Kalau misalkan kita lihat, apakah orang-orang yang lain juga nggak punya visi? Tentu punya visi sama gitu. Tapi kan kalau mereka, eee, "Nak, kamu nanti belajar yang tinggi, nanti kerja jadi, di perusahaan anu, terus dapat gaji sekian, supaya kamu hidupnya enak." Sama itu juga visi gitu ya. Tapi coba lihat perbedaannya gitu. Visi orang yang pada umumnya dan visi seorang muslim yang betul-betul dia belajar gitu. Itu kan beda banget gitu kan. Eee, nah dari situ kan sebenarnya dalam keluarga ini tuh, ya sebagaimana yang Rasulullah katakan, keluarga ketika kita menikah itu kan, menyempurnakan setengah dari agama kita ya. Karena, kenapa disempurnakan itu dan itu meliputi setengahnya, karena setengah dari fitnah terbesar kita ya salah satunya syahwat gitu ya, dan yang kedua itu perut gitu. Jadi kalau misalkan kita nikah itu ya sama sama kita dengan menyempurnakan agama kita gitu, lewat, syahwat yang sudah, tertutup gitu ya. Nah, eee, terus apalagi nih pahalanya? Banyak lagi gitu ya kalau misalkan, apa namanya, dari pernikahan tuh ketika kita apa namanya, manja-manja sama, pasangan gitu ya, suami ke istri, istri ke suami gitu. Emang itu nggak dihitung pahala gitu ya, itu kan dihitung pahala juga gitu. Ketika kita bawa makanan ke rumah gitu ya, terus keluarga kita senang, itu juga pahala gitu. Itu kan hal-hal yang sederhana sebenarnya ya, tapi kan, kalau misalkan, eee, kalau misalkan kita nggak lihat gitu ya hikmahnya, itu tuh sebenarnya ladang-ladang pahala semua gitu. Istri nyiapin, apa namanya, nyiapin sarapan buat suami, itu pahala gitu ya. Ketika suaminya berkarya di luar gitu ya, sehat badannya, terus karyanya bagus, itu kan istri itu dapat dapat pahalanya juga gitu, karena dia udah nyiapin, sarapan dengan baik gitu kan, udah melayani suaminya dengan baik, itu kan nanti pahalanya istri juga dapat gitu. Jadi jangan jangan pikir ketika perempuan di rumah itu pahalanya jadi sedikit, enggak gitu. Dulu juga sama ya, ada yang ngadu sama Rasulullah, "Rasul, laki-laki mah bisa jihad gitu, perempuan mah kan nggak boleh jihad. Terus gimana kita mau dapat pahalanya?" Ya siapin aja peralatan jihadnya, itu juga udah dapat pahala jihadnya gitu kan. Itu kan sederhana gitu ya, tapi kan, pahalanya besar. Nah sama suami juga seperti itu gitu. Ketika dia nyari nafkah yang halal, terus, dikasihin ke keluarganya, keluarganya sehat segala macem.
Itu kan, salah satu pintu pahala yang besar juga gitu. Nanti keluarganya jadi soleh-soleha gitu kan, terus ya suami juga pasti dapat pahala jariahnya gitu. Nah itu ketika kita berumah tangga ya memang, eee, apa, peluang peluang, pahalanya itu ya jadi lebih besar gitu. Bahkan lebih besar dari ketika kita, misalkan ketika kita seorang suami gitu ya, ngasih, makanan untuk orang lain gitu ya, eee, dan ketika dia ngasih untuk keluarganya, ya pahalanya itu lebih besar pahalanya itu lebih besar ketika dia ngasih ke keluarganya gitu. Terus, mungkin perempuan misalkan ketika nyiapin, eee, minum gitu ya untuk atasannya misalkan di kantor, dan ketika dia ngasih minum untuk suaminya yang pulang kerja, pahalanya lebih besar mana? Ya lebih besar ketika dia ngasih air minum untuk suaminya gitu. Yang mungkin itu tuh terlihat biasa aja sih sebenarnya mah ya gitu. Tapi Allah itu nggak salah ngasih rezeki lah gitu ya, nggak salah ngasih pahala gitu. Hal-hal seperti itu tuh, eee, pahalanya tuh justru lebih besar gitu. Karena ketika dia ngasih minum untuk atasannya di kantor itu kan, itu mah salah satu dari, apa namanya, tanggung jawab dia sebagai, bawahannya lah gitu. Tapi ketika dia ngasih untuk suaminya, berarti kan ke satu dia menjaga keluarganya, menjaga, suaminya, terus, apa namanya, ada empati segala macem gitu kan, ada rasa sayangnya, itu kan jadi pahala yang, bagi Allah itu ya besar sekali gitu. Nah jadi kalau misalkan, kita nih nikah gitu ya, udah nggak perlu ribut soal apa, berbagi peran lagi sebenarnya mah udah nggak perlu gitu. Siapa yang cari nafkah itu udah jelas gitu ya, siapa yang, apa namanya, yang bertanggung jawab di rumah ya itu udah jelas gitu. Nah kenapa perempuan ada di rumah ya itu kan udah jelas juga gitu. Karena dia akan menjaga harta suaminya gitu ya, dia akan menjaga, keluarga suaminya, itu kan jihad juga gitu. Itu juga pekerjaan mulia gitu, meskipun memang, tidak dibayar dengan, uang tunai gitu, tapi kan ya yang Allah berikan itu nanti akan lebih besar gitu. Cuma memang mungkin bisa jadi, di dunia lewat bentuk yang lain gitu ya, anak-anak yang soleh misalkan, itu kan, eee, hadiah yang Allah kasih ketika kita berbagi peran dengan baik gitu. Nah itu mungkin ya, eee, yang sering kali jadi masalah di zaman sekarang tuh berbagi peran ini gitu. Ada yang ingin perempuan mendominasi, ada yang ingin suami mendominasi, nggak ada yang saling mendominasi gitu, semuanya sama gitu ya. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki semuanya punya peran gitu dan semuanya perannya penting gitu. Nggak ada peran yang nggak penting gitu, bukan berarti perempuan di rumah terus perannya jadi nggak penting, enggak gitu. Ya memang siapa yang mendukung mendukung kerja keras suami di luar rumahnya kalau bukan istrinya di rumah gitu kan. Ketika suami kerja dengan baik itu kan salah satu wasilah dari istri yang baik juga gitu, ketika dia nyiapin sarapannya, nyiapin segala macemnya, ketika suaminya berangkat dengan tenang gitu kan. Itu kan wasilah dari istrinya juga gitu yang menjaga, keluarganya dengan baik gitu. Nah ketika suaminya bekerja dengan baik ya itulah hadiahnya gitu. Jadi udah nggak ada lagi, eee, saya berperan sebagai ini, saya berperan sebagai itu, nggak usah lah gitu. Eee, kita itu udah Allah itu udah mengatur peran kita itu dengan sebaik mungkin gitu.
Nggak ada mobil off-road yang dipakai di jalan, di sirkuit balap gitu, nggak ada gitu. Dan nggak ada juga mobil balap yang dipakai di sirkuit off-road itu nggak ada gitu ya, yang ada rusak gitu. Itulah ketika kita tidak berbagi peran dengan baik, tidak memahami peran dengan baik gitu ya, cuma iri-iri, saling iri aja gitu ya, pengen punya uang sendiri, pengen, eee, segala macam, pengen kebebasan segala macam, rusaklah keluarganya gitu nanti gitu. Ketika istri terlalu banyak di luar, ya nanti nggak ada yang merhatiin anaknya. Ketika anaknya dititipin di luar misalkan, ya sama aja gitu. Eee, yang ada nanti anaknya ya dicetak jadi sama cetakan punya orang lain gitu, bukan bukan cetakan dari orang tuanya. Itu kan apa yang istilahnya, apa yang ada di diri anak-anak itu kan ya yang dia serap dari luar gitu. Kalau misalkan yang dia serap dari orang lain, ya itulah dia gitu. Apa yang dia serap dari orang tuanya, ya dialah itulah hasil dari orang tuanya gitu. Jadi kalau misalkan, eee, di dalam keluarga ya udah gitu, eee, berbuatlah yang terbaik dengan peran kita masing-masing gitu. Jadi jangan jangan saling ambil peran orang lain gitu. Kalau misalkan itu memang, eee, bukan, bagian dari kita gitu ya. Nah mungkin itu, sedikit prolog ya, mungkin nanti, tambah kurangnya kita, lanjutkan di diskusi. Mangga mungkin barangkali dari teman-teman ada yang mau diskusi, silahkan. Wah, Masya Allah ya, apa namanya, tadi diingatkan lagi gitu ya sama Kang Reza bahwa apa ya, mungkin tadi kalau penekanannya tuh kalau misalkan kita pengen dapat kebaikan dalam pernikahan tuh memang eh, kita tuh ya fokus aja sama peran gitu ya, peran masing-masing ya, suami jadi suami gitu ya, sebagaimana peran tugasnya atau mungkin hak dan kewajiban ya, kewajibannya, tanggung jawabnya mungkin yang sempat dibahas juga ya di sekolah pranikah waktu itu gitu. Terus juga istri ya sesuai dengan perannya, sesuai ya menjalankan apa kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai yang memang sudah Allah tuliskan lah gitu ya. Maka di sanalah mungkin bukan hanya keseimbangan yang terjadi, tapi tadi ya kebaikan-kebaikan dalam pernikahan itu juga bakal kita dapat gitu ya. Benar juga ya, Masya Allah. Bahkan tadi kalau misalkan kata Kang Reza itu, ya ternyata kayak misalkan ibu rumah tangga gitu ya, itu tuh dengan menjaga rumahnya, dengan menjaga hartanya, dengan menjaga keluarganya gitu ya, anak-anaknya juga itu tuh sudah menjadi apa ya, jihadnya gitu ya, jihadnya istri gitu ya. Berarti kan kalau jihad itu tuh berarti sangat dekat dengan surga ya gitu Mas. Terus juga apa namanya, suami gitu ya, suami fokus dengan mencari nafkahnya gitu ya, dengan tenang gitu ya. Kalau misalkan istrinya menjaga keluarganya dengan baik kan gitu ya, maka suaminya pun akan mencari nafkahnya dengan tenang, bahkan mungkin bisa jadi mencari peluang-peluang lagi tuh gitu ya, perekonomian, terus mengembangkan ya tadi perekonomiannya lebih luas misalnya atau gimana gitu ya. Iya sih benar ya, dan itu tuh kan mencari nafkah juga itu jadi apa ya, jihad juga ya Kang Reza gitu. Jadi memang mungkin tadi kalau secara keseluruhannya mah, oh kebaikan dalam pernikahan itu tuh ya tadi dekat dengan surga teh benar gitu ya, karena apa yang dijalankan kalau sesuai peran dan tanggung jawab dan kewajibannya itu pasti ya insya Allah akan mendapatkan pahala jihad ya tadi. Masya Allah prolognya aja udah dalam banget nih. Maka barangkali ya buat teman-teman di sini ada yang mau sharing gitu atau nanya diskusi boleh ya gitu. Di sini kan ada juga ya ini teman-teman yang dari alumni alumni sekolah pranikah kemarin ya. Terus juga ada teman-teman yang baru gabung juga. Ya, barangkali mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu atau barangkali mau merespon tadi apa yang disampaikan sama Kang Reza ya gitu. Mengenai pernikahan ini gitu barangkali bisa kita coba dulu
sambil kita kenalan aja ya, sama siapa ya yang baru gabung tuh ada siapa ya, Teh Lena tuh baru gabung ya? Halo, assalamualaikum Teh Lena. Waalaikumsalam Teh. Iya, Teh Lena, Teh Lena baru gabung ya? Sebelumnya udah pernah ikutan beberapa kali Oh, kajiannya Teh. Iya. oh iya, oh iya. Cuman kalau kemarin ini ya belum ikutan sekolah pranikah ya? Iya, betul. Kebetulan eh sempat mau daftar, cuman mungkin waktunya belum pas. Insya Allah mudah-mudahan Oh di iya iya. selanjutnya bisa ikut. Oh iya iya iya. Iya soalnya yang saya kenal karena kemarin rutinnya di sekolah pranikah ya gitu pas Teh Lena kayaknya ini baru ternyata mungkin yang memang sering di kajian rutin yang free-nya ya kemarin-kemarin ya. Iya, betul Teh. Oh iya siap siap. Ya barangkali mungkin dari Teh Lena kalau ada pertanyaan atau misalkan ada respon tadi mengenai apa yang disampaikan Kang Reza. Ada sih Teh, mau bertanya juga, ada sharing. Iya iya siap 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 alhamdulillah. Boleh boleh. Baik, sebelumnya tapi mohon maaf saya izin off kamera Iya dikarenakan iya lagi nggak kurang apa-apa. enak badan. Oh Masya Allah. Subhanallah. Iya iya boleh boleh. Baik, bismillah, assalamualaikum, Kang. Izin, ini sambil sharing aja ya, Teh. Iya iya boleh boleh kita mumpung ini kan sedikitan ya maksudnya bukan sedikitan ya jadi lebih inilah intim lah ya biar saling kenal juga ya. Masya Allah. Sok mangga teh. Kebetulan kan saya sendiri usianya sekarang udah mau menginjak 28 tahun. Nah, dalam hati itu kadang sebenarnya sudah ada keinginan kuat untuk menikah. Tapi qadarullah mungkin sampai saat ini memang belum dipertemukan dengan jodoh yang terbaik gitu ya. Nah, tapi di sisi lain itu kadang ada perasaan muncul gitu, di mana kadang saya sangat ingin sekali menikah, tapi di lain waktu juga justru muncul rasa takut dan pikiran-pikiran seperti untuk mengurungkan untuk niat menikah tuh jadi ya udahlah nanti aja gitu atau jadi kayak ngerasa takut apalagi banyak cerita-cerita dari teman-teman sendiri gitu ya, kayak, "Udahlah Len," misalkan, "nikmatin dulu aja masa muda, setelah nikah mah kayak gini kayak gini." Jadi yang negatif-negatifnya itu muncul dan membuat rasa takut gitu. Belum kayak kita scroll sosial media di Instagram, TikTok kayak gitu, banyak sekali cerita pernikahan atau rumah tangga yang membuat kita tuh makin takut, kayak selingkuh, KDRT gitu. Jadi kayak tiba-tiba tuh, oh takut juga ya nikah tuh, jadi mengurungkan niat untuk menikah. Nah, eee, apa, apakah perasaan kayak gitu tuh hal yang wajar gitu, Kang? Ataukah itu tuh justru tanda bahwa sebenarnya saya tuh belum benar-benar siap menikah, baru sekedar ingin aja gitu, belum pada tahap kesiapan? Apakah itu juga artinya bahwa saya itu memang belum sepantasnya menikah saat ini gitu? Mungkin kayak gitu Teh Siap pertanyaannya. siap. Alhamdulillah Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa sekali. Mangga. Oh makasih ya Teh Lena ya udah berbagi ya tadi ya dan bertanya juga. Mangga Ya, Kang Reza barangkali mau langsung dijawab. Ini kayaknya Oke. pertanyaan yang sangat ini ya orang-orang banyak nanya juga ya soal ini. Oke, ini izin ya Teh. Saya coba coba kasih sedikit pandangan ya. Teteh kerja Teh iya Kang kerja. di mana? Kebetulan saya kerja di lembaga sosial gitu, lembaga filantropi. Oh gitu. Kenapa pilih kerja di situ Teh? Soalnya kayak lebih senang buat bersosialisasi dan teman-temannya alhamdulillah pada positif vibes. Oh. Kalau yang tadi suka cerita apa? Cerita kisah-kisah buruk soal nikah itu dari teman dari mana? Nah, kebetulan kalau teman-teman yang udah nikah itu kayak teman sekolah SMA,
terus teman kerja sebelumnya, kebetulan kalau teman Oh, di lingkungan kerja sekarang pada belum nikah, jadi oh gitu. aman gitu, jarang cerita-cerita seperti itu. Iya, iya. Dulu waktu milih kerja di situ pernah kepikiran nggak Teh, kalau di situ juga bisa jadi ada apa namanya, ada resikonya? Iya pernah, Kang. Ya kurang lebih sama lah gitu ya Teh, nikah juga sama gitu. Jadi mau mau nikah sama siapapun gitu ya semuanya punya resiko gitu ya. Cuma kan ketika kita udah memilih itu kan berarti, kita udah memahami resikonya ya, termasuk Teteh juga ketika milih kerja di situ kan pasti udah punya pertimbangan ada resiko ini, resiko itu gitu kan. Itu kan salah satu, eee, pertimbangan ketika kita mau nikah pun sama gitu. Pasti kan, bisa jadi ada nih yang coba datang gitu ya, coba ngelamar gitu. Kita kan pasti ngitung juga nih, ini potensinya apa, resikonya apa gitu kan. Terus kita, analisa dulu kan yang pasti yang pertama tuh, ini karakternya gimana, karakter sama, eee, keluarganya gimana, pergaulannya di mana, kemudian apalagi, pekerjaannya apa, terus ya segala macam lah gitu. Itu kan pasti kita tanya dulu tuh sama orangnya. Terus nanti kan keluar tuh, hasilnya analisa kita tuh. Berarti potensinya di sini 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 sini, resikonya di sini 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 gitu kan. Itu kan kurang lebih sama lah ketika kita nyari kerja pun sama gitu, ada analisanya. Eee, dan kita pun sama gitu ya, jangan ya itu yang saya bilang pertama itu, apa namanya, kita objektif aja gitu. Yang namanya nikah pasti kan ada resikonya ya, mau yang udah kenal sekalipun gitu ya, udah kenal lama sekalipun ya tetap gitu. Mereka tuh punya sisi lain yang nggak dia tunjukkan gitu ketika di depan kita. Justru ditunjukkan tuh ketika memang ya kalau udah tinggal bersama gitu. Mau yang udah pacaran belasan tahun pun ya tetap aja gitu ketika dia nikah mah ada aja gitu, eee, apa namanya, bau-baunya yang kecium tuh pasti ada aja gitu. Dan mungkin dari, eee, bisa jadi gitu ya, sama teman istri pun ada yang kayak gitu. Jadi karena dapat inputan yang negatif gitu ya, akhirnya persepsi kita pun jadi negatif gitu. Jadi kalau menurut saya mah, coba cari referensi-referensi yang baik gitu, buat memotivasi kita gitu ya. Dan kalau misalkan, eee, apakah ini tanda kalau saya belum layak untuk nikah? Enggak juga sih kalau buat saya mah gitu ya. Eee, kalau misalkan Teteh udah ada keinginan, udah ada kemampuan gitu ya, mohon maaf ya, kalau misalkan kita ukur kemampuan kita dari sisi finansial itu, eee, saya rasa sih kurang tepat gitu ya. Eee, kita jangan jangan jadikan patokan soal finansial ini gitu. Karena Allah pun nggak ngasih patokan gitu ya ketika kita mau nikah, kata Allah, kalau mau nikah ya nikahin aja gitu. Yang misalkan yang udah lajang sama yang ini ya silahkan nikahkan aja gitu. Nanti Allah yang kasih kasih rezekinya kok gitu. Jadi jangan jangan jadi pikiran soal soal finansial gitu ya. Baik dari teteh pribadi maupun ketika nanti ke suaminya, calon suaminya gitu. Karena nanti ya itu, Allah akan buka sendiri gitu, jalan rezekinya pasti nanti dibukain gitu. Banyak juga yang misalkan, "Wah ini calon saya tuh kerjanya di BUMN," misalkan. Ternyata pas udah nikah, nggak lama kena PHK, itu kan ada juga kasus-kasus yang kayak gitu ya. Artinya kan apakah itu jaminan gitu? Ya mungkin bisa jadi, pertimbangan di awal gitu, tapi apakah itu jadi
tujuan yang utama bukan juga gitu ya. Karena jalan rezeki mah udah Allah atur gitu ya. Eee, Jalan rezeki terbaik untuk kita tuh udah ada udah ada, skemanya gitu. Kitanya aja yang belum tahu gitu kan. Nah, mungkin, kalau misalkan dari yang Teteh alami mah kan udah ada keinginan gitu, mungkin dari, sisi, yang lainnya pun udah ada kesiapan, itu mah justru sebenarnya udah masuk ke wajib. Justru kalau misalkan nggak nikah ya khawatir terjadi fitnah gitu kan. Eee, nah kalau kata saya sih coba cari inputan-inputan yang positif lah gitu ya. Cari teman-teman yang bisa ngasih, yang udah berkeluarga lama gitu. Biasanya orang-orang yang berkeluarga lama itu, sebenarnya bukan jaminan ya, cuma maksudnya dia punya, apa namanya, punya sudut pandang yang lebih banyak gitu. Eee, karena dia udah melewati, manisnya, udah melewati pahitnya, asemnya gitu, asinnya gitu di rumah tangga tuh, dan dia akan lebih ngasih sudut pandang yang lebih baik gitu, lebih objektif gitu ya. Jadi ketika ada masalah harus gimana, ketika kita dapat, apa namanya, bahagia ya seperti apa gitu. Terutama mungkin yang dari sisi-sisi apa namanya, eee, cobaan-cobaannya lah gitu ya yang ini tuh. Justru kalau misalkan kita dapat banyak inputan yang negatif ya itu nanti hasilnya ya negatif juga gitu. Coba cari teman-teman yang bisa ngasih inputan positif gitu ya. Mungkin yang, udah berkeluarga lama itu kan, mungkin kita bisa lihat juga dari orang tua kita gitu. Karena ya itu teman istri saya juga sama gitu ya. Banyak dapat inputan negatif akhirnya ya gitu, jadi maju mundur gitu mau nikahnya gitu. Padahal, kalau misalkan dia lihat lihat orang tuanya, itu kan nikah udah sekian puluh tahun gitu ya. Dan nggak bercerai gitu dan harmonis-harmonis aja gitu kan meskipun nanti mungkin ada, apa, kesandung batunya, ada segala macemnya gitu. Tapi kan ternyata bertahan sampai sekian puluh tahun gitu. Kok kenapa pertimbangan orang lain yang negatif gitu yang dipertimbangkan sedangkan di depan matanya ada orang tua yang udah bertahan di pernikahannya selama sekian puluh tahun gitu. Nah, coba mungkin dari situ dulu mungkin ya, cari teman-teman yang bisa ngasih inputan yang positif gitu. Terus, yaitu mungkin dari apa namanya, kalau misalkan, eee, nanti ya, syukur-syukur dapat apa, calon-calon jodohnya ya semoga Allah mudahkan lah gitu ya, diberikan, eee, jodoh terbaik gitu ya, yang tentu dengan cara yang terbaik juga gitu. Karena nggak mungkin kita dapat dapat emas kalau kita nambangnya di, apa namanya, eee, di tanah yang mungkin nggak ada emasnya gitu. Justru kan, ya itu jadi, coba kita kita cari jodoh kita itu dengan cara yang baik gitu, yang Allah ridhoi gitu ya. Karena kalau misalkan dengan cara itu mah ya nanti Allah yang atur, Allah yang kasih jalannya gitu. Dan mungkin, ya itulah, mungkin yang saya rasa gitu ya. Ketika kita udah ditemuin sama jodohnya, ya udah bismillah aja gitu, percayain aja semuanya sama Allah karena kalau apa yang udah Allah kasih itu suatu saat gitu ya, mungkin hikmahnya nggak kita temui di awal tapi berangsur-angsur itu nanti kita akan temuin hikmahnya gitu. Sama yang saya rasa juga, ketika nikah itu, mungkin di awal kita nggak lihat gitu ya, sisi ininya di mana gitu, tapi semakin ke sini tuh, oh ternyata ketika saya menikah itu Allah ngasih jalan A, B, C, D, E, F, G gitu. Yang nggak mungkin saya dapetin di di apa namanya, di orang lain gitu. Nah itu mungkin, kalau dari saya mah ya, semoga, eee, nggak puas, semoga nanti bisa
apa namanya, dapat, insight yang, lebih baik lah gitu ya, dan semoga Allah mudahkan, jalannya Teteh gitu. Itu aja mungkin. Mohon maaf Teh kalau misalkan, apa, ada yang kurang enak, kurang berkenan gitu ya. Terima kasih banyak Kang jawabannya, Masya Allah. Ya sama-sama Teh. Ya Allah ya. Mangga barangkali ada lagi. Iya, ya barangkali teman-teman ada yang mau nanya lagi boleh. Tadi Masya Allah ya, apa ya, ya tadi ya betul ya kalau kata Kang Reza itu berarti ya memang kita tuh harus nambahin teman-teman nih, teman-teman atau circle yang memang itu tuh bisa saling nguatin ya, gitu saling nguatin dan mungkin kayak ya sedikit mungkin mengubah cara pandang kita gitu ya mengenai pernikahan ini. Nah, harapannya juga kajian-kajian seperti Saung Ta'aruf ini juga ya bisa jadi wadah diskusi kita gitu yang tadinya tadi ya kalau kata Teh Lina jadi takut gitu ya, ragu-ragu untuk menikah gitu ya karena mungkin lingkungan di sekitarnya itu lebih banyak negatif gitu. Nah, harapannya dengan adanya saung ta'aruf ini, dengan adanya kajian rutinnya juga, itu bisa nambahin semangat lagi ya, karena pas banget nih sama temanya juga ya tadi dengan apa yang dibahas sama atau yang ditanyakan sama Kak Lena ya, gitu, Masya Allah. Ya. Mangga, Akang Teteh ya, boleh mungkin di sini kita coba ada Teh Esti ya. Halo, Assalamualaikum Teh Esti. Ini kita nggak apa-apa ya sambil sapa-sapa juga. Gitu karena biasanya pas lagi nyapa-nyapa tiba-tiba muncul ada pertanyaan gitu. Udah dari TST, halo-halo bisa open mic. Oh iya ya siap-siap. Oke TST, mangga TST barangkali kalau misalkan ada pertanyaan ya atau respon boleh di chat juga ya. Atau teman-teman yang lain juga boleh ya. Ini memang luar biasa ya teman-teman dan Kang Reza gitu ya. Apa namanya? Ya tadi kalau di medsos itu ya cukup mempengaruhi juga ya. Tadi kalau kata Teh Lena ya banyak berita-berita seperti mungkin ya kekerasan di rumah tangga gitu ya atau perselingkuhan, perceraian gitu yang memang ya yang negatif negatif gitu yang apa kebanyakan di up di media sosial itu ya. Makanya kalau kemarin kan pas waktu sekolah pranikah juga ditekenin tuh harapannya gitu ya. Kalau kemarin itu kata siapa ya? Kata Kang Suhendi ya, pengisi di sekolah pranikah juga itu tuh aduh jangan sampai gitu ya kita itu mungkin terprovokasi atau bukan terprovokasi ya terkontaminasi pikirannya gitu ya dengan apa ya tadi medsos gitu ya berita-berita di medsos mengenai pernikahan tadi karena eh ya bisa jadi ternyata memang sebenarnya banyak gitu ya yang tadi apa mendapatkan karunia berumah tangga tuh ya harmonis gitu terus juga bahagia dengan versinya masing-masing gitu cuman nggak banyak diap aja gitu ya. Nah harapannya juga ini di apa saung ta'aruf gitu ya nanti kedepannya kalau misalkan ternyata teman-teman di sini bisa jadi keluarga daripada alumni saung ta'aruf gitu ya baik itu mungkin misalnya nanti dapat jodohnya dari saung ta'aruf ataupun dari luar misalnya terus pengen apa namanya pengen dibimbing nih pembinaan secara pasca nikahnya kan jadi dapat circle positif lagi ya gitu kita sesama keluarga membangun usroh thaibah bareng-bareng saling mengingatkan saling menguatkan ya. Ya jadi Ya mungkin kalau ini Teh, misalkan belum ada boleh dari Kang Reza barangkali bisa melanjutkan atau boleh. ya kalau, mungkin kita kalau misalkan bicara soal apa, eee,
Ini ada yang KDRT, ada yang selingkuh, ada yang segala macam gitu ya. Eh, jadi kita memang harus harus berazam dulu gitu ya sama diri sendiri itu. Ketika kita ada sesuatu hal yang buruk di keluarga kita tuh dan di keluarga orang tua kita gitu ya. Karena kan eh, ketika orang tua kita yang mengalami hal buruk itu kan udah jadi takdirnya mereka ya, dan udah jadi takdir kita juga gitu sebagai anak gitu ya. Dan kita nggak bisa ngerubah itu gitu. Yang harus kita tekankan dalam diri kita tuh jangan sampai keluarga saya mengalami hal yang sama gitu. Kalau itu buruk gitu ya. Tapi kalau itu baik ya semoga kita dapat eh, hal itu juga gitu ya, kebaikan itu juga, dan semoga bisa lebih baik gitu. Eh, karena kan banyak juga ya yang mungkin eh, apa namanya, Allah kasih takdir orang tuanya bercerai misalkan, atau misalkan orang tuanya KDRT. Ya kita azamkan sama diri kita sendiri, saya nggak boleh melakukan keburukan itu gitu di keluarga saya gitu. Saya suka bilang gitu ya sama sama istri, apa yang buruk di orang tua kita ya jangan ditiru gitu. Karena itu bisa jadi akan secara tidak langsung ya akan masuk juga gitu ke diri kita pribadi gitu ya. Eh, bisa lewat genetik atau segala macam kan kita punya istilahnya apa ya? Kalau di istilah Arab tuh nasab dan hasab gitu ya. Kalau nasab itu kan jalur keturunan eh, darah gitu ya. Kalau hasab itu lebih ke potensi gitu. Mau potensi baik mau potensi yang buruk itu namanya hasab gitu ya kalau di Arab itu. Nah, secara hasab itu kan kita bisa jadi dapat juga gitu ya. Kalau misalkan saya pribadi eh, ada hasab mungkin temperamennya agak tinggi misalkan. Eh, itu tuh ada potensi di saya tuh ada gitu. Nah, tapi itulah yang Allah pengenin ketika Allah kasih takdir itu tuh ya kita perbaiki gitu. Berarti saya harus belajar mengelola emosi saya dengan lebih baik gitu. Dan ketika kita dapat ketika orang tua kita punya kebaikan, ya kita lanjutin kebaikan itu gitu. Misalkan orang tua kita punya tanah yang banyak misalkan ya. Eh, nah, tapi itu kan nanti akan jadi warisan gitu ya untuk anaknya. Nah, gimana kita melanjutkan kebaikan itu? Coba misalkan di salah satu tanah yang besar itu tuh kita bikinin masjid gitu ya, atau bikin pesantren, atau misalkan dikelola bikin perkebunan gitu ya buat buat ini. Itu kan jadi kebaikan yang bisa jadi lebih baik gitu untuk kita keluarga gitu. Nah, setelah itu ya dari dari kita sendiri ya kembalikan lagi kita fokus ke visi dan misi keluarga kita gitu. Visi keluarga kita teh mau kemana sih gitu. Eh, ya kita fokus ke situ gitu. Jangan sampai itu jadi kita sama calon pasangan gitu ya. Eh, samain dulu visi misinya nih. Saya visinya ini, kamu visinya itu. Beda enggak? Kalau misalkan sama ya lanjutin. Kalau misalkan beda coba kita cari titik tengahnya bisa enggak gitu kan. Misinya apa gitu. Nah, jadi ketika kita nikah tuh udah nggak mikirin lagi apa namanya. Jadi kalau misalkan kita udah punya visi dan misi yang sama gitu ya, suami sama istri, gelombang yang kecil itu nggak akan jadi besar gitu. Justru kalau misalkan kita visi misinya beda gitu ya, gelombang yang kecil pun kayak ombak yang gede gitu. Kebayang nggak sih ilustrasinya? Jadi kalau misalkan kita punya sudut pandang yang beda gitu ya antara suami sama istri gitu. Terus ada masalah nih, misalkan masalah apa namanya,
pulang ke rumah gitu ya, suaminya pulang ke rumah terus istrinya belum masak nasi misalkan, kondisi suami lagi lapar gitu kan. Kebayangkan kalau misalkan, apa namanya, visi misinya beda mah, itu teh jadi masalah besar gitu. Kenapa sih bukannya dibikinin nasi gitu, ini tuh suami tuh pulang udah lapar gitu kan. Kan kebayangnya itu tuh jadi pertengkaran hanya karena, nasi belum mateng gitu kan. Kan sayang banget gitu ya kalau misalkan, berantemnya gara-gara nasi yang belum mateng gitu kan, atau misalkan masalah-masalah kecil yang lain gitu. Tapi kalau misalkan visi misinya udah clear mah gitu, yang istrinya mungkin nanti mengusahakan, "Waduh, eee, ayah maaf nih belum belum masak nasi, tadi teh anak begini 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 nggak ke-handle," misalkan, "Oh ya udah nggak apa-apalah," gitu. Tinggal bikin nasi aja, nggak apa-apa nahan lapar cuma berapa menit sih bikin nasi gitu kan. Itu kan hal kecil pun nggak jadi apa ya, nggak jadi, bahan perang gitu ya kalau misalkan ini mah, ketika kita visi misinya sama gitu. Oh ya nggak apa-apa memang anaknya butuh lebih diperhatikan dulu gitu ya. Ya udah nggak apa-apa saya mah ngalah aja gitu apa artinya sih cuma nahan lapar berapa menit doang gitu. Itu kan, apa namanya, indahnya ketika kita punya visi dan misi yang sama gitu sama, pasangan kita gitu ya. Nah mungkin itu dulu sih, barangkali ini ada chat ya dari Teh Esti ya. Ini izin saya lanjutin ya. Mau tanya Kang, gimana caranya supaya kita tidak salah memilih calon suami dan gimana caranya supaya kita nggak terjerumus ke pacaran di tengah-tengah zaman yang saat ini menganggap pacaran itu hal lumrah. Sama ya saya juga dah dulu teh alumni pacaran juga gitu. Meskipun eh, yang jadi nikahnya tuh yang ta'aruf gitu ya. Kalau misalkan saya nanya juga ke istri saya salah nggak ya milih saya? eh Ya, memang kalau untuk itu ya memang, cocoknya ditanya ke laki-laki gitu ya. Yang pertama itu kalau misalkan cari laki-laki ya, ini karena saya laki-laki gitu ya, jadi, apa namanya, istilahnya, ya mindset laki-laki gitu ya. Kalau cari laki-laki yang pertama tuh, coba ditelusuri dulu lingkungan mainnya sama siapa, lingkungan terdekatnya gitu ya, kayak gimana gitu ya, kayak gimana dan sama siapa. Terus, karena, eee, nah terus, gimana hubungan dia sama orang tuanya gitu. Kalau misalkan dia sama orang tuanya baik, insya Allah laki-lakinya baik gitu ya. Soalnya gini, eee, ketika nikah itu kan kalau laki-laki mah masih punya tanggung jawab sama orang tua ya. Kalau misalkan dia nggak baik sama orang tuanya, ya gimana dia mau baik sama sama teteh gitu ya. Kalau sama keluarganya aja dia sama darah, sama sama orang yang udah membesarkannya aja dia, nggak baik, ya apalagi sama orang yang baru dia kenal gitu. Yang pertama itu sama orang tuanya kayak gimana gitu. Eee, Ya kalau kualitas kualitas agama mah, itu mah udah pasti nomor satu lah ya gitu. Dilihat sholatnya gimana gitu. Eee, Kalaupun misalkan dia baru hijrah, ya nggak jadi masalah gitu. Cuma dilihat aja komitmennya sampai mana gitu. Karena laki-laki itu yang dihitung, yang jadi bahan pertimbangan ya komitmennya. Kalau misalkan, komitmennya rendah, ya nanti di tengah-tengah jalan bisa jadi nanti, eee, komitmennya luntur atau hilang bisa jadi gitu. Jadi coba dilihat komitmen dia sama satu hal itu kayak gimana gitu. Misalkan dari kerjaannya gitu ya. Orangnya tanggung jawab atau enggak, terus, etos kerjanya baik atau enggak gitu. Ketika dia ngadepin masalah, cara
cara menghadapinya seperti apa, bijak atau enggak gitu kan. Terus apa lagi ya? Eh, Tadi apa? Orang tua, terus tempat pergaulan ya, komitmennya seperti apa, sama apa lagi ya kira-kira. Sebenarnya banyak sih bahan pertimbangannya, tapi kurang lebih ya itulah ya. Jadi kualitas agamanya kayak gimana gitu, dia sholatnya eh, baik atau enggak gitu. Terus eh, hobinya apa? Kalau misalkan hobinya baik ya insya Allah lah gitu ya. Mau olahraga, baca buku segala macem gitu. Terus yang tadi ya orang tua sama hubungan sama orang tuanya kayak gimana, eh, komitmennya seperti apa, ya itulah. Karena komitmen ini yaitu kalau misalkan dia nggak komitmen sama satu hal, eh, istilahnya kalau zaman sekarang mah apa kutu loncat ya gitu. Jadi kesini nggak enak pindah, ke sana nggak enak pindah gitu ya. Ya jangan jangan heran kalau misalkan nanti sama teteh nggak nyaman pindah gitu kan. Itu kan ngaco juga nanti, itu kan karena komitmen yang kurang baik gitu. Nah terus ya tadi orang tua, sama apa ya. Hmm, Ya itu mungkin teh kalau dari saya mah karena ya itu ya yang tadi saling berkaitan gitu. Ketika agamanya baik ya insya Allah nanti dia sama orang tuanya baik. Terus ketika ada hal-hal yang eh, buruk, nanti dia tahu kemana cari solusinya gitu ya. Bahkan teman-temannya pun nggak jadi toksik gitu. Ketika teman-temannya baik kan dia dapat support tuh yang baik juga gitu, nggak bukan hal-hal yang apa namanya yang toksik gitu, yang dikasih sama teman-temannya gitu. Nah terus komitmen itu yaitu jadi kan nikah itu misakon golizo ya, jadi salah satu perjanjian yang dipegangnya sama Allah langsung gitu. Selain perjanjian kenabian itu ya pernikahan itu ya misakon golizo gitu ya. Eh, jadi kalau misalkan dia komitmennya baik ya insya Allah, nah komitmen sama Allah pun ya harusnya lebih baik gitu. Itu sih mungkin dari saya mah gitu ya. Walau alam nanti kalau misalkan ada tambah kurangnya mungkin di diskusi berikutnya. Gitu mungkin ada yang kelewat nggak dari chatnya tuh. Kela. Oh, pacaran ya. eh Pacaran. Oh iya mungkin yang kembali ke yang tadi ya. Jadi ketika apa namanya? Ketika kita mau cari jodoh yang baik, ya kita juga harus pastiin carinya dengan cara yang baik juga gitu. Saya pun sama gitu ya, dulu dulu pacaran juga gitu. Eh tapi semakin ke sini Allah kasih, semakin pacaran tuh semakin ditegur gitu sama Allah tuh ya. Alhamdulillah gitu. Eh, karena semakin ditegur itulah saya jadi mikir gitu. Berarti kalau misalkan eh, saya ditegur itu berarti kan Allah nggak ridho gitu ya. Ya udahlah saya pakai caranya Allah aja gitu. Ya ikhtiarnya itu ta'aruf gitu. Dari situ istikharah gitu kan. Terus dan benar-benar ya udah lepasin semua keterikatan dunia gitu ya, kasarnya mah gitu. Apa yang Allah kasih udah saya terima gitu. Ya itulah alhamdulillah gitu ya sampai sekarang anak tiga gitu. Terus banyak apa namanya eh ya mungkin dari finansial mungkin biasa aja gitu, tapi alhamdulillah lihat anak-anak, oh anak-anak eh, sehat gitu ya, terus baik. Ya mungkin adalah gitu iseng-isengnya gitu, namanya juga anak-anak gitu. Tapi
alhamdulillah kalau misalkan kita bersyukur gitu ya sama sama kebaikan-kebaikan yang udah ada gitu ya. Insya Allah nanti Allah akan tambahkan gitu ya sebagaimana di surat Ibrahim juga sama Allah kan nyebutin gitu ya kalau misalkan kita bersyukur ya nanti Allah tambah nikmatnya gitu. Alhamdulillah gitu ya dapat keluarga yang ya kalau misalkan saya dengar dari teman-teman mah alhamdulillah saya mah kondisinya baik lah gitu ya saya lihat itu eh, apa namanya banyak kebaikannya gitu. Saya bukan 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 maksud apa namanya bangga diri gitu ya cuma alhamdulillah yang saya rasa selama ini gitu banyak kebaikan yang hadir gitu ya di kehidupan tuh di lewat pernikahan gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya ya soal pacaran gitu. Jadi jangan kalau kalau bisa mah janganlah gitu ya. Karena mau bilang pacaran mah lebih mengenal enggak juga gitu. Udah banyak juga yang udah pacaran mah keluar juga sih apa namanya borok-boroknya pasti kelihatan juga gitu suatu saat gitu. Jadi nggak ada jaminan ke situ gitu. Dan ya udah ikutin apa yang Allah apa yang udah Allah kasih jalan ya udah ikutin aja jalan itu gitu. Itu sih mungkin dari saya. Walau alam bisawab. Ya, semoga namanya bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Kristi ya. Ya, barangkali kalau misalkan untuk apa namanya yang bertanya dicukupkan dulu kali ya Kang. Dari Kang Reza barangkali ada apa sesi terakhir, sesi penutupan dulu gitu dari Kang Reza sendiri. Boleh? Ya mungkin itu aja sih kalau dari saya mah eh, kembali ke apa namanya visi visi misi keluarga Muslim gitu ya. Eh, atur 21 terus apa kemarin teh eh, Quran surah At-Tahrim ayat 6 terus satu lagi teh apa ya eh waja'alna lil muttaqina imama ya. Nah, itu mungkin nanti coba dicek lagi ya visi misi keluarga Muslim. Ada 3 ayat, salah satunya yang eh, 2 ayatnya yang tadi ya gitu. Mungkin nanti salah satunya bisa coba kalau nggak salah di internet juga ada lah gitu ya referensinya dari Ustadz Budi Ashari. Mangga itu dikuatkan lagi gitu ya. Coba dicari kajiannya eh, karena itu tuh bakal istilahnya mah bakal bekal dasarnya gitulah kalau misalkan apa namanya kalau misalkan makanan mah nasinya gitu istilahnya ya eh, dikuatkan lagi karena kalau misalkan kita nggak keluarga kita nggak berlandaskan sama sama agama ya mau berlandaskan apa lagi gitu karena kalau misalkan berlandaskan hal-hal yang bersifat duniawi hal-hal yang bersifat apa namanya pribadi nggak akan ada habisnya gitu yang kayak gitu mah gitu karena ya sebagaimana yang kita tahu kalau misalkan kita landasannya dunia ya dunia mah suatu saat akan ada akhirnya gitu ya dan akan ada batasnya gitu ketika kita berlandaskan sama keinginan pribadi ya nggak akan pernah ketemu gitu karena kalau misalkan seperti itu ya itu kan intinya kita egois gitu ya jadi suami sama istri nggak akan pernah ketemu gitu tujuannya. Bahkan sama anak pun nggak akan ketemu nanti tujuannya karena beda lagi nanti. Kita beda sama suami, beda beda sama istri, beda sama anak gitu. Tapi kalau misalkan kita punya eh, landasan yang sama gitu ya, kita berlandaskan sama agama, ya insya Allah gitu ya. Meskipun apa namanya
ada perbedaan tapi kita tahu tujuan kita tuh satu gitu ya. Dan itu mungkin kalau dari saya mah semoga teman-teman semua dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan jodohnya, dimudahkan jalan rezekinya, dimudahkan ilmunya. eh, Ya, semoga Allah karuniakan kepada kita semua pasangan yang baik, keturunan yang baik, dan semoga eh, kita bisa dari keluarga yang baik ini bisa lahir peradaban yang baik, dan semoga kelak di surga bisa berkumpul kembali bersama keluarga-keluarga kita semua. Amin. Rabbal alamin. Itu saja mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah ya buat Kang Reza. Masya Allah sekali ya. Luar biasa emang perlu banget ya buat kita tuh sering-sering gitu ya mensosialisasikan atau tadi ya perbanyak lah gitu ya wadah-wadah edukasi untuk tadi memperkenalkan mengenai pernikahan ini ya gitu, yang harapannya ini bisa sebagai tameng lah gitu ya, tameng kita di tengah mungkin pertempuran hati kita, pertempuran mental, pertempuran emosional gitu ya, pikiran kita terhadap pernikahan, semoga bisa terbantu gitu ya, termotivasi lagi gitu ya, pada seperti ini ya, Insya Allah. Jadi yang kemarin kan sempat kita apa ya, di sini ada juga yang para sekolah pranikah juga ya, batch 5. Insya Allah nanti ada batch 6 ya, Insya Allah semoga bisa terlaksana. Jadi memang kenapa kita mengadakan eksklusif juga nih sekolah pranikah itu sebenarnya bukan cuma sekedar misalkan pengen dapat jodoh gitu ya, bisa ta'aruf gitu atau barangkali apa gitu ya, tapi justru yang lebih utamanya itu tadi apa ya, lebih kepada menguatkan CV kitanya sih gitu ya. Kalau kalau tadi kata Kang Reza itu tuh betul banget ya, kita kan nggak pernah tahu gitu ya takdir atau nasib, maksudnya nanti kita di pernikahan itu tuh seperti apa, bukan takdir nasib apa, ujian gitu ya. Ujian pernikahan kita itu seperti apa, kadang ada juga yang mungkin awal-awal oke baik gitu ya pernikahannya, misalnya teh sama-sama apa tujuannya ke Allah, tapi ternyata ya namanya hati manusia ya bisa terbolak-balik, maksudnya ya itu mah hanya Allah yang tahu juga ya gitu, dan diri kita sendiri nih, maksudnya kadang ada orang yang pada akhirnya misalkan yang tadinya awalnya ke Allah terus tiba-tiba misalnya kalau dalam pernikahan itu tuh jadi melenceng gitu ya salah satunya, terus akhirnya cerai, kan itu juga bisa terjadi juga ya, maksudnya memang ya banyak gitu hal-hal yang tak terduga juga gitu, pada akhirnya ya, baik itu mungkin apa namanya teh orang yang menikah dengan pacaran dulu gitu ya atau menikah dengan jalan ta'aruf gitu, tapi kan seenggaknya kalau misalkan kita apa ya mengawali pernikahan dengan cara yang diridhoi Allah, dia salah satu ya satu-satunya gitu ya jalan ta'aruf gitu ya, insya Allah semoga apa ya ya Allah gitu yang akan menjaga pernikahan kita gitu ya, intinya mah sebenarnya mah lebih kepada ya minimal gitu ya, poin daripada mungkin kemarin yang sekolah pranikah juga itu tuh yang pengen dikuatinnya itu lebih kepada diri kita sendirinya dulu gitu ya, dalam menghadapi ujian hidup gitu, dalam menghadapi apa yang akan terjadi nanti gitu ya, berarti kan kita dulu harus kuat gitu ya. Kemarin juga sempat ada yang sharing-sharingnya dari salah satu sekolah pranikah juga, Masya Allah barangkali kan ada yang ujiannya mungkin digagalkan dulu gitu ya sama pernikahannya gitu, karena apa namanya ya sadar bahwa mungkin sebelumnya sempat apa namanya sempat menjalankan menikah itu tuh dengan cara yang nggak diridhoi Allah gitu ya, dengan pacaran, tapi ternyata kegagalan itu tuh tidak menjadi kelemahan juga buat dia, maksudnya dia tetap semangat gitu ya, tetap bahkan menjadikan dirinya kalau menurut saya gitu ya jauh lebih baik gitu ya, jadi kayak
jadi semangat belajar gitu, semangat memperbaiki diri gitu, terus jadi mengubah cara pandang bahwa oh ternyata memang menikah itu tuh harus kuatnya ke Allah dulu ya, kayak gitu-gitulah ya. Sih banyak gitu ya apa namanya hikmah-hikmah hidup gitu ya yang kita ya rasakan lah gitu ya. Maksudnya ya tadi ya, ya mau apapun itu nanti setelah menikah ujiannya poinnya ya hanya satu ya harapannya kitanya gitu ya yang kuat. Nah ini sebenarnya sekolah pranikah juga yang diadakan sama Saung Ta'aruf juga itu sebagai ini aja juga ya sebagai ujian juga ya bukan sebagai ujian ya sebagai pelatihan juga lah gitu ya bahwa ternyata untuk membangun sebuah pernikahan itu tuh memang harus dipersiapkan sebegitu demi apa sebegitu luar biasanya gitu ya harus betul-betul disiapkan dengan sungguh-sungguh gitu ya juga kayak apa ya dengan mungkin apa namanya rutin nih setiap Sabtu Minggu harus terus ikut kajian itu juga kayak apa ya mungkin kalau dari Saung Ta'aruf pengen menumbuhkan jiwa juangnya gitu ya jiwa juang jangan sampai kita tuh lelah untuk mencari ilmu lelah apa ya ketika diuji apapun mudah menyerah kayak gitu gitulah jadi kayak banyak hikmah gitu yang pengen kita kasih atau mungkin pengen Allah kasih juga ya melalui program-program yang ada di Saung Ta'aruf salah satunya mungkin kemarin ya sekolah pranikah karena memang mungkin bukan hanya peserta aja yang ngerasain ya eh, apa hikmah daripada diadakannya sekolah pranikah ini gitu tapi untuk saya pribadi juga sebagai panitianya wah banyak banget gitu hikmah yang diambil gitu ya dari apa namanya sekolah pranikah yang kemarin ya apa sesinya apa ada 8 sesi dan itu tuh rutin setiap Sabtu Minggu gitu ya dikejar selama sebulan full gitu terus ada tugas-tugasnya juga ya Masya Allah semoga ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang barangkali belum berkesempatan tadi ya kalau kata Trivena belum berkesempatan ikut sekolah pranikah nah barangkali pengen pengen ini nyobain nih buat ikutan sekolah pranikah berikutnya boleh nanti ya. Karena tadi ya kalau sekolah pranikah itu tuh lebih kepada ditekaninnya lebih kepada edukasi gitu ya. Terus juga membangun semangat juangnya juga gitu ya. Dan membangun jiwa-jiwa yang kuatnya juga itu sih yang lebih penting ya. Dan harapannya nanti kalau teman-teman yang sudah lulus dari sekolah pranikah itu nanti bisa jadi circle positif juga ya para singgalilah yang Masya Allah luar biasa gitu ya bisa saling mengingatkan dan menguatkan terus ya sampai mungkin nanti setelah menikah juga bisa terus terjalin silaturahmi ya Insya Allah ya paling gitu yang kalau dari saya sekali lagi mungkin makasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti kajian rutin ini ya dari Saudara Tarup semoga apa ya ada hikmah ada pelajaran yang diambil ya yang didapat semuanya mohon maaf apabila banyak kekurangan ya sesungguhnya ya kekurangan mah dari kami ya para manusia-manusia yang banyak lemahnya juga banyak hilafnya juga banyak salahnya juga tapi insya Allah kesempurnaan hidayah itu datangnya dari Allah ya jadi ya kita awali tadi ya dan kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan selalu berharap bahwa ya semoga ya Allah terus memberikan petunjuk kepada kita setelah mungkin kita beres kajian ini juga ya semoga Allah terus menambahkan lagi hidayah-hidayahnya ya Masya Allah. Ya paling gitu ya teman-teman saya tutup saja ya kajian kali ini kita sama-sama dengan membaca paratul majelis ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Rizka. Iya Teh Erna. Ya semuanya ya. Ada siapa ini Teh? Ada Kak Ansa, Kak Esti ya. Kang Fuad, Teh Lena, Teh Rinanti ya. Izin ini ya. Kang Reza juga ya. Saya izin live ya Kang. Izin live juga. Assalamualaikum.